Halo, selamat siang teman-teman kelas akuntansi biaya. Hari ini kita akan masuk kepada materi selanjutnya, yaitu master budget. Anggaran atau budget adalah pernyataan finansial atau kuantitatif dari rencana tindakan dan sebagai alat bantu untuk mengkoordinasi dan mengimplementasikan rencana. Ya, misal kita sebagai mahasiswa, pasti orang tua kita sudah lebih dulu punya anggaran pendidikan untuk kita. Akan berkuliah di mana, akan berkuliah berapa tahun, sehingga kita bisa punya bayangan di awal, kira-kira sampai kita lulus, berapa banyak biaya yang harus dikeluarkan. Itu rencana kan anggaran gitu ya. Nah, karakteristik dari anggaran itu sendiri apa saja? Yang pertama tentunya harus dinyatakan dalam satuan uang atau unit moneter. Nah, kalau di Indonesia berarti satuan uangnya rupiah gitu ya, dalam mata uang rupiah. Mencakup kurun waktu tertentu. Lalu minimal biasanya kurun waktu itu 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, atau bahkan bisa per semester ya, 6 bulan, 3 bulan. Berisi komitmen manajemen bahwa para manajer menyetujui untuk menerima tanggung jawab mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Yang berikutnya, usulan anggaran dinilai dan disetujui oleh orang yang punya wewenang lebih tinggi dari yang menyusunnya. Misal kalau untuk di kampus, prodi menyusun anggaran berarti akan disahkan oleh orang yang punya wewenang lebih tinggi, misalnya fakultas. Demikian sebaliknya, kalau fakultas yang buat anggaran, maka yang akan mengesahkan tingkat universitas. Lalu apabila sudah disahkan, tidak dapat diubah, kecuali bila ada masalah khusus. Nah, ini contohnya seperti kita sekarang masih ada di masa-masa pandemi. Perusahaan pasti akan mengevaluasi pos-pos mana yang butuh penambahan biaya. Misalnya untuk pos research and development. Kenapa? Karena di masa pandemi ini misal tingkat penjualan di perusahaan tuh menurun. Nah, kan harus di research ya. Kita harus lakukan survei ke pasar. Kenapa sih minat konsumen akan produk yang kita hasilkan ini berkurang? Nah, maka nanti pos research and development akan ditambahkan. Nah, ini contohnya sudah disahkan anggarannya, tapi ada masalah khusus maka bisa direvisi atau diubah. Lalu realisasi dari anggaran tersebut akan dibandingkan dengan anggaran secara periodik, di mana selisihnya nanti akan dianalisis dan dijelaskan lebih jauh. Apa sih manfaat dari anggaran atau budget? Yang pertama tentunya akan membantu perencanaan. Dan yang kedua akan menyediakan kriteria atau tolak ukur dari pelaksanaan. Yang ketiga, meningkatkan komunikasi dan koordinasi dalam organisasi. Ada 2 jenis budget atau anggaran, teman-teman. Yang pertama adalah rolling budget dan yang kedua adalah master budget. Rolling budget adalah anggaran yang selalu tersedia untuk periode mendatang dengan menambahkan 1 bulan, 1 kuartal, atau 1 tahun di masa depan pada saat bulan, kuartal, atau tahun baru saja berlalu. Nah, yang kedua yaitu master budget yang akan kita bahas saat ini. Master budget adalah anggaran yang mengikhtisarkan proyeksi keuangan dari seluruh rencana dan anggaran organisasi. Berikut ini beberapa anggaran khusus dan laporan yang dihasilkan. Yang pertama yaitu perbandingan antara anggaran dengan hasil aktual. Apa yang direncanakan dengan apa yang terjadi sebenarnya, atau yang disebut juga dengan laporan pelaksanaan atau laporan prestasi. Yang kedua yaitu laporan keuangan yang dianggarkan meliputi anggaran laporan laba rugi, anggaran neraca, dan anggaran arus kas. Yang ketiga, anggaran fleksibel, yaitu anggaran yang disusun pada berbagai tingkat aktivitas. Berikutnya lagi adalah anggaran siklus hidup produk atau product life cycle budget. Anggaran modal atau yang disebut dengan anggaran jangka panjang nama lainnya. Lalu laporan untuk kebutuhan spesifik manajemen seperti proyeksi cost, profit, volume. Master budget sendiri itu terdiri dari anggaran operasi dan anggaran keuangan. Anggaran operasi terdiri dari laporan laba rugi yang dianggarkan serta schedule pendukungnya.
Nah, sedangkan anggaran keuangan terdiri dari anggaran modal, anggaran kas, dan anggaran neraca. Faktor yang mempengaruhi proses penyusunan master budget adalah tentunya keputusan manajemen. Terkait apa? Terkait kalkulasi harga, keluarga produk, penjadwalan produksi, pengeluaran modal, dan ini yang tadi saya bahas, research and development atau riset dan pengembangan. Baik, untuk lebih jelasnya kita masuk kepada contoh soal. Berikut ini ilustrasi penyiapan master budget untuk tahun anggaran 2012 pada PT Kyocera yang memproduksi 2 jenis suku cadang mobil. Asumsi yang digunakan dalam proses penyusunan anggaran PT Kyocera adalah 1. Produk dalam proses jumlahnya sangat rendah sehingga akan diabaikan. Yang kedua, metode penentuan harga pokok produk yang digunakan adalah metode FIFO atau first in, first out. Yang ketiga, produksi bersifat padat karya. Maksudnya, keterampilan dan produktivitas pegawai menentukan kecepatan proses produksi. Lalu digunakan jam kerja langsung untuk alokasi BOP. Lalu harga bahan baku dan harga jual produk bersifat stabil dalam tahun anggaran. Ramalan harga untuk bahan baku ya. Untuk harga bahan baku A per kilonya Rp28.000, harga bahan baku B per kilo Rp40.000. Sedangkan untuk tarif jam kerja langsung per jam Rp80.000. Data kebutuhan bahan dan jam kerja langsung untuk setiap unit produk adalah sebagai berikut. Untuk bahan baku A, suku cadang X itu diperlukan bahan baku A 12 kilo. Sedangkan untuk suku cadang Y sama 12 kilo juga. Untuk suku cadang X, bahan baku B diperlukan 6 kilo. Lalu untuk suku cadang Y 8 kilo. Untuk jam kerjanya, suku cadang X 4 jam, suku cadang Y 6 jam. Data penjualan yang diharapkan untuk tahun anggaran 2012 adalah sebagai berikut. Suku cadang X diharapkan terjual 5.000 ya untuk estimasi penjualannya, untuk suku cadang Y 1.000. Harga jual per unit Rp2.500.000, untuk suku cadang X dan suku cadang Y Rp2.600.000. Dan untuk unit persediaan akhir suku cadang X adalah 1.100, untuk suku cadang Y adalah 50. Untuk persediaan awal, suku cadang X 100, suku cadang Y 50. Nah, itu tadi data penjualan. Sekarang masuk kepada data estimasi unit bahan baku. Untuk suku cadang X, persediaan awalnya 7.000 kg, suku cadang Y 6.000 kg. Dan untuk persediaan akhir, suku cadang X 9.000 kg, suku cadang Y 3.000 kg. Estimasi BOP dan biaya operasionalnya adalah sebagai berikut. BOP variabel ini terdiri dari suplai pabrik, tenaga kerja tidak langsung, biaya listrik, dan biaya pemeliharaan. Sehingga total dari BOP variabel adalah Rp3.080.000.000. Nah, untuk BOP tetap terdiri dari depresiasi, pajak, asuransi, listrik, dan pemeliharaan. Totalnya adalah Rp1.720.000.000. Untuk biaya research and development yaitu sebesar Rp544 juta. Estimasi BOP dan biaya operasional untuk biaya pemasaran 120 juta, gaji 520 juta, pengangkutan 160 juta, totalnya 800 juta. Untuk biaya distribusi terdiri dari gaji dan sewa, yaitu total 400 juta. Untuk biaya pelayanan konsumen, totalnya 240 juta. Untuk biaya administrasi, totalnya 960 juta. Nah, pertanyaannya adalah, dari data di atas apakah bisa disusun anggaran operasional yang dimulai dengan anggaran penjualan? Sebab produksi dan tingkat persediaan lazimnya tergantung pada tingkat penjualan yang dianggarkan. Kita coba ya untuk anggaran operasional dimulai dari anggaran penjualan. Schedule 1. Anggaran penjualan untuk tahun 2012.
Ini tadi ada produk X dan produk Y, ya, suku cadang X, suku cadang Y. Unitnya 5.000, suku cadangnya 1.000, harga jual per unit Rp2.500.000 untuk produk X dan Rp2.600.000 untuk suku cadang Y. Sehingga total penjualan dari kedua jenis suku cadang ini adalah 15.100.000.000. Nah, schedule 2 yaitu anggaran produksi untuk tahun 2012. Ini unit penjualan ya, dari schedule 1 5.000 unit untuk X, 1.000 untuk Y. Unit persediaan akhir ini diperoleh informasi dari slide sebelumnya. 1.100 untuk suku cadang X, 50 untuk suku cadang Y. Unit yang harus tersedia berarti kita tinggal jumlahkan 6.100 dan untuk Y 1.050. Unit persediaan awal 100, suku cadang Y 50. Oke, sehingga ini diselisihkan ya. Unit yang diproduksi berarti selisihnya 6.100 kurang 100 dapat 6.000, 1.050 kurang 50 dapat 1.000. Schedule 3A, anggaran penggunaan bahan baku untuk tahun 2012. Ini untuk suku cadang X dan Y, bahan baku A, B dan totalnya ya. Jumlah kilogram bahan untuk suku cadang, bahan A yaitu 84.000 kg, lalu bahan B 44.000 kg, totalnya 128.000 kg. Nah, bahan baku yang dipakai dari persediaan awal, lalu ada harga bahan per kilo, biaya bahan, ini informasinya ada di slide sebelumnya. Oke, totalnya 436 juta. Bahan baku yang dipakai dari pembelian, bahan A berarti jumlah kilogram bahan dikurangi persediaan awal, 84.000 kurang 7.000 dapat 77.000. Bahan B berarti 44.000 dikurangi 6.000 kita dapat 38.000. Harga per kilo informasinya di sini, maka biaya bahannya dikalikan, tinggal dikalikan, maka totalnya di sini 3.676 juta. Oke. Lalu yang B, anggaran pembelian bahan baku tahun 2012, schedule 3B. Dari schedule A, ini informasi yang diperoleh ya, di input sama kita. Unit persediaan akhirnya 9.000 kg, untuk bahan baku B 3.000 kg. Dijumlahkan, lalu dikurangi unit persediaan awal. Nah, berarti harga per kilo kita kalikan, maka didapatkan total 4.048 juta. Yang keempat, schedule keempat terkait dengan tenaga kerja langsung. Ini produk X dan Y, jumlah unitnya, jam kerja langsungnya dikalikan, lalu dikali tarif jam kerja langsung. Maka diperoleh total BTKL yaitu sebesar 2,4 miliar. Ini untuk BTKL, anggaran BTKL. Schedule 5 untuk anggaran BOP pada jam kerja langsung sebanyak 30.000. Kita masukkan BOP variabel dan BOP tetap, totalnya 3.080.000 dengan 1,7 miliar kita jumlahkan dapat 4,8 miliar. Schedule 6A, anggaran persediaan akhir untuk tahun 2012. Ini unit bahan baku A dan B, lalu yang di bawah ada persediaan suku cadang X dan Y. Harga per unitnya tinggal dikalikan, maka kita memperoleh anggaran persediaan akhir untuk tahun 2012 adalah totalnya 2.166.400.000. Ini. Oke, kita bawa kembali angkanya. Oke, dikalikan dengan unit ya HPP untuk persediaan awal. Lalu ada pemakaian bahan baku, itu ada di schedule sebelumnya 3A, BTKL di schedule 4, BOP di schedule 5. Sehingga diperoleh total biaya produksi yaitu 9,4 miliar. Nah, schedule 8, anggaran apa? Anggaran terkait riset dan pengembangan, yaitu 544 juta. Sedangkan untuk anggaran biaya pemasaran terdiri dari biaya iklan, gaji, dan pengangkutan, totalnya 800 juta. Schedule 10, anggaran biaya distribusi. Nah, ini ada komponen biaya gaji dan sewa serta penggudangan. Dan untuk biaya pelayanan konsumen tadi ada di slide sebelumnya, kita pindahkan ya.
biaya gaji dan pengangkutan, totalnya 240 juta. Yang berikutnya, schedule 12, anggaran biaya administrasi umum untuk tahun 2012 terdiri dari biaya gaji, perlengkapan, dan lain-lain, totalnya 960 juta. Oke teman-teman, ini schedule yang terakhir yaitu anggaran untuk laporan laba rugi yang berakhir di 31 Desember 2012. Nah, angkanya dapat dari mana? Kita dapatkan dari schedule sebelumnya. Ya, penjualan dikurangi HPP, dikurangi biaya operasional. Nah, penjualan sendiri kita peroleh dari schedule 1. Lalu HPP dari schedule 7. Biaya operasional yang terdiri dari biaya riset dan pengembangan di schedule 8, biaya pemasaran di schedule 9, biaya distribusi di schedule 10, dan biaya pelayanan konsumen di schedule 11. Terakhir biaya administrasi dan umum di schedule 12. Sehingga totalnya di sini penjualan dikurangi HPP kita peroleh margin kotor sebesar 5.695 juta, dikurangi total biaya operasional sebesar 2.944 juta, maka kita peroleh laba bersih yaitu sebesar 2.751 juta. Nah, sekian teman-teman penjelasan terkait dengan master budget. Nah, ini contoh soal yang membuat teman-teman bisa lihat ya proses dari schedule 1 sampai schedule terakhir, yaitu membuat anggaran laporan laba rugi. Artinya nggak main-main suatu anggaran itu dibuat, tapi berdasarkan pertimbangan manajemen, dan kita pun secara sederhana bisa membuatnya mengikuti schedule-schedule yang ada seperti ini. Oke, terima kasih teman-teman untuk perhatiannya. Selamat mempelajari kembali, dan nanti jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan boleh dilakukan ketika tatap muka di kelas. Terima kasih semuanya.